Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil Renungan hari ini, edisi 22 Oktober 2024, Selasa, Pekan Biasa ke-29, disusun dan dibawakan oleh Frater Sonny Kellen SPD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi. Bacaan dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam, maka berbahagialah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudariku yang terkasih, judul renungan kita pada hari ini berjudul Kewaspadaan Menjadi Hamba. Berhadapan dengan situasi yang sering membuat kita tidak aman, kita sering merasa khawatir dan takut. Misalnya ketika kita hendak keluar rumah untuk doa atau ikut kegiatan-kegiatan di lingkungan, kita pasti memastikan jendela-jendela rumah dan pintu rumah terkunci dengan baik dan benar. Tindakan seperti ini merupakan sikap kewaspadaan untuk merespon kejadian yang mungkin akan terjadi, misalnya pencurian. Kita akan menjadi teliti untuk melindungi apa yang kita miliki, supaya tidak ada celah atau peluang bagi pencuri untuk melakukan aksinya. Dalam Injil hari ini, Yesus menggambarkan sikap kewaspadaan itu dalam diri seorang hamba yang menanti kedatangan tuannya. Kita diajak untuk selalu waspada. Ada banyak hal yang perlu diwaspadai, mulai dari hal kecil, bahkan hal besar yang bisa mengancam nyawa. Orang yang waspada berarti matanya terbuka untuk mengamati. Ia selalu peka ketika ada kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya dan bersikap mengambil langkah yang memungkinkan. Kewaspadaan juga merupakan suatu ranah iman seseorang. Seorang beriman senantiasa diajak untuk menjadi orang yang sadar diri. Sadar diri yang dimaksud adalah sadar diri akan imannya kepada Yesus. Terhadap banyak godaan, ia tidak boleh lengah. Senjata iman harus selalu siaga. Kapanpun dibutuhkan, ia siap bergerak. Ancaman selalu datang secara tiba-tiba, bahkan tidak menunggu waktu yang tepat. Ketika kita waspada, tidak ada ancaman yang datang. Namun ketika kita lengah, ancaman itu datang. Bukan ancaman yang tidak ada, namun kesiagaan kita lah yang membuat ancaman itu tidak mempunyai peluang. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudariku yang terkasih, sikap kewaspadaan menjadi hamba dapat dilihat dari cara berpakaian seorang yang siap melayani. Hal seperti ini diceritakan dalam Injil yang dilakukan oleh hamba yang menanti kedatangan Tuhan. Ia membiarkan pinggangnya tetap terikat dan pelitanya tetap menyala.
Spiritualitas hamba adalah kesediaan untuk melayani Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita diajak untuk sadar akan tugas dan kewajiban kita. Tugas dan kewajiban kita sebagai hamba adalah mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Perintah Tuhan jelas dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai hamba yang siap melayani. Sikap melayani ini dapat kita buat mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat, seperti mendengarkan orang tua kita, menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita, mengasihi sesama, dan memperhatikan orang-orang kecil yang ada di sekitar kita. Dasar dalam melaksanakan tugas itu adalah totalitas penuh, tidak setengah-setengah. Maka dalam melaksanakan tugas itu harus didasari oleh ketulusan dan keikhlasan. Karena itu, kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan kita menunjukkan sejauh mana iman kita menantikan kedatangan Tuhan. Menanti dengan doa, tanggung jawab, dan akhirnya Tuhan berkata, "Berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang berjaga-jaga ketika Ia datang." Amin. Hei saudara, umat Tuhan, digelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.